Pendidikan Indonesia yang pertama. Beliau juga pendiri Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Sehingga sampai pada saat ini tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atas hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam konteks mendidik, saya mengumpamakan sebuah bis. Kendaraan bis itu adalah sekolah, jadi tempat belajar anak-anak. Sopir adalah gurunya, penumpang adalah siswa-siswanya. Menjadi seorang sopir harus tetap fokus pada laju busnya agar para penumpangnya selamat sampai pada tujuan. Ada kalanya jalan yang dilewati berlubang bahkan bergelombang, irama berkelok-kelok naik dan turun. Seorang sopir harus tetap terjaga demi keselamatan para penumpangnya dan sampai tujuan. Begitu juga dengan guru. Guru harus sering belajar dengan perubahan, perkembangan zaman, dan harus tetap fokus dalam memimpin pembelajaran, terutamanya menuntun, mengarahkan, membimbing peserta didik untuk mencapai tujuannya, menjadi dirinya sendiri maupun menjadi masyarakat, sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan dan kemerdekaannya. Mendidik adalah menuntun, guru adalah pamong. Karena itu guru diharapkan mampu menuntun, membimbing agar mereka mendapatkan kemerdekaannya. Guru menuntun tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan. Seperti contoh di bawah ini, pembelajaran di kelas. Guru memakai berbagai macam jenis alat peraga ataupun media yang bermakna, yang tujuannya berpusat kepada murid. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur, lahir dan batin. Di sini relevansi dengan kegiatan sekolah, yang mana guru mengarahkan siswa kepada kemajuan teknologi. Yang pertama yang dilakukan oleh guru adalah mengenal dirinya sendiri agar dapat menggerakkan menjadi suri tauladan kepada peserta didik. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak berhubungan dengan kodratnya sebagai manusia seutuhnya, sehingga dalam proses pembelajaran harus berpusat kepada peserta didik. Guru harus menjadi pelayan yang baik untuk peserta didik. Guru harus memberi contoh yang baik, seperti pada semboyan Ki Hajar Dewantara Ingarso Suntulodo Tutpuri Handayani. Di depan seorang guru harus memberi contoh yang baik. Di tengah-tengah, guru menjadi pembimbing yang baik. Di belakang, guru mendorong, memberi motivasi kepada peserta didik. Sebaiknya guru memberi pengaruh positif kepada peserta didik terhadap perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang saat ini sangat berkembang dengan pesat. Ada berbagai macam pembelajaran yang dapat memberikan perkembangan teknologi dan informasi kepada anak-anak, seperti contohnya pembelajaran di laboratorium, pembelajaran dengan kuisis, pembelajaran dengan Canva. Begitu juga pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Guru dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan media pembelajaran sederhana yang membuat kebahagiaan mereka sehingga tumbuh motivasi untuk selalu belajar dan belajar, terus belajar.
kita juga bisa mengambil metode dari Scrabble, yaitu menggunakan permainan anak-anak sehingga anak-anak itu bahagia, gembira, sehingga semua panca indera mereka dikucilkan untuk menjadi barang-barang yang menyenangkan. Mendidik dan menuntun budi pekerti peserta didik bisa tercermin kepada karakter seperti di bawah ini: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satu contoh pembiasaan membaca Asmaul Husna, menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat apel. Kemudian kedisiplinan siswa pada saat upacara bendera. Kemudian rasa peduli atau rasa empati terhadap sesama, memberi bantuan kepada orang lain. Berikutnya, dalam mengaktualisasikan kebudayaan bisa meniru kebudayaan lain, namun harus diperhatikan asas kebermanfaatannya. Dan setiap kita manusia harus tetap melestarikan budaya kita sendiri, karena negara Indonesia memiliki beragam budaya dan tradisi yang harus kita lestarikan. Berikut adalah contoh nilai yang terkandung dalam budaya, yaitu berpikir kritis, kreatif, dan berjiwa Pancasila dalam melestarikan budaya sendiri. Berikut adalah contoh nilai yang terkandung dalam budaya, yaitu berpikir kritis, kreatif, dan berjiwa Pancasila dalam melestarikan budaya sendiri. Berikut adalah contoh nilai yang terkandung dalam budaya, yaitu berpikir kritis, kreatif, dan berjiwa Pancasila dalam melestarikan budaya sendiri. Berikut adalah contoh nilai yang terkandung dalam budaya, yaitu berpikir kritis, kreatif, dan berjiwa Pancasila dalam melestarikan budaya sendiri. Berikut adalah contoh nilai yang terkandung dalam budaya, yaitu berpikir kritis, kreatif, dan berjiwa Pancasila dalam melestarikan budaya sendiri. Berikut adalah contoh nilai yang terkandung dalam budaya, yaitu berpikir kritis, kreatif, dan berjiwa Pancasila dalam melestarikan budaya sendiri. Berikut adalah contoh nilai yang terkandung dalam budaya, yaitu berpikir kritis, kreatif, dan berjiwa Pancasila dalam melestarikan budaya sendiri. Berikut adalah contoh nilai yang terkandung dalam budaya, yaitu berpikir kritis, kreatif, dan berjiwa Pancasila dalam melestarikan budaya sendiri. Berikut adalah contoh nilai yang terkandung dalam budaya, yaitu berpikir kritis, kreatif, dan berjiwa Pancasila dalam melestarikan budaya sendiri. Berikut adalah contoh nilai yang terkandung dalam budaya, yaitu berpikir kritis, kreatif, dan berjiwa Pancasila dalam melestarikan budaya sendiri. Berikut adalah contoh nilai yang terkandung dalam budaya, yaitu berpikir kritis, kreatif, dan berjiwa Pancasila dalam melestarikan budaya sendiri. Berikut adalah contoh nilai yang terkandung dalam budaya, yaitu berpikir kritis, kreatif, dan berjiwa Pancasila dalam melestarikan budaya sendiri. Berikut adalah contoh nilai yang terkandung dalam budaya, yaitu berpikir kritis, kreatif, dan berjiwa Pancasila dalam melestarikan budaya sendiri. Berikut adalah contoh nilai yang terkandung dalam budaya, yaitu
yaitu berpikir kritis, kreatif, dan berjiwa Pancasila dalam melestarikan budaya sendiri. Berikut adalah contoh nilai yang terkandung dalam budaya, yaitu berpikir kritis, kreatif, dan berjiwa Pancasila dalam melestarikan budaya sendiri. Berikut adalah contoh nilai yang terkandung dalam budaya, yaitu berpikir kritis, kreatif, dan berjiwa Pancasila dalam melestarikan budaya sendiri. Dalam hal ini, setiap anak dilahirkan memiliki keunikannya sendiri. Sebagai pendidik, dalam menuntun dan mendidik harus melakukan proses pembelajaran yang berpusat kepada anak, bukan berdasar keinginan pendidik. Mari kita berproses menjadi guru yang menuntun peserta didik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.